Selamat pagi, Anda menyaksikan berita terkini. Saya Stefani Natali bersama rekan saya Keisha Melani Putri. Berikut berita terkini. Gempa berkekuatan magnitudo 4,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu pagi 7 Desember 2024 pukul 07.12 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di daratan 19 km barat daya Garut pada kedalaman 5 km. Akibat gempa tersebut, sedikitnya 224 rumah di berbagai kecamatan mengalami kerusakan, termasuk di Pasirwangi, Cisurupan, Boyongbong, dan beberapa desa lainnya. Sejumlah fasilitas umum juga terdampak, antara lain 3 sekolah dan beberapa masjid. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan hingga saat ini. Pemerintah daerah tengah melakukan pendataan kerusakan dan akan memberikan bantuan darurat. Untuk laporan selengkapnya, kami sambungkan ke lapangan ke reporter yang bernama Renata Mikaela dan juga wartawan yang bernama Intania Azizah yang berada di Garut. Hari ini saya, Renata Mikaela, melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Setelah gempa berkekuatan magnitudo 4,2 mengguncang daerah ini pada Sabtu pagi sekitar pukul 7.12 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di darat 19 km barat daya kota Garut dengan kedalaman sangat dangkal sekitar 5 km. Akibatnya getarannya cukup dirasakan di wilayah-wilayah sekitar. Di Kecamatan Pasirwangi saja, tercatat 3 rumah milik warga mengalami kerusakan, mulai dari retakan di tembok hingga tembok roboh. Rumah milik warga bahkan dinyatakan harus dirobohkan karena dianggap membahayakan. Untuk saat ini, BPBD Garut belum menetapkan status darurat bencana. Sambil terus melakukan pemantauan dan pendataan, pemerintah daerah berjanji akan memberikan bantuan darurat dan pembaikan fasilitas yang rusak. Mari kita saksikan pernyataan dari korban dan pemimpin daerah. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bupati Garut, yakni Ibu Livia. Ibu, bisa dijelaskan kondisi gempa pagi ini dan bagaimana dampaknya terhadap rumah warga dan fasilitas umum? Ya, jadi gempa terjadi Sabtu pagi sekitar jam 7.12 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan magnitudo. Apa langkah yang telah diambil oleh pemerintah baik mencakup pendataan, membantu korban, perbaikan, dan penanganan darurat? Jadi kita sudah menerjunkan tim untuk mendata kegiatan kerugian tingkat kerusakan di lapangan. Kita juga menyiapkan bantuan darurat untuk warga yang rumahnya tidak layak huni atau terancam roboh. Fasilitas sekolah atau fasilitas umum yang rusak akan diperbaiki dan telah diusulkan masuk ke anggaran tak terduga atau bantuan BPBD. Bagaimana dengan rencana pemulihan jangka panjang agar rumah dan fasilitas umum di area rawan gempa lebih tahan terhadap gempa? Untuk menjangka panjang, kita akan evaluasi bangunan publik dan rumah. Bagaimana dengan rencana pemulihan jangka panjang agar rumah dan fasilitas umum di area rawan gempa lebih tahan terhadap gempa? Untuk jangka panjang, kita akan evaluasi bangunan-bangunan publik dan rumah warga agar standar konstruksinya lebih tahan gempa. Juga sosialisasi kesiapsiagaan bencana terhadap masyarakat agar bila gempa terjadi bisa lebih siap lagi. Baik pemirsa, sekian informasi yang bisa saya dapat dari Bupati Garut. Selanjutnya saya akan mewawancara salah satu korban gempa di Garut ini. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu suami istri yang menjadi salah satu korban gempa di Garut ini. Bapak, Ibu, apakah kalian mengalami kerusakan berat atau ringan? Apakah aman untuk tetap tinggal atau harus mengungsi sementara? Kerusakan termasuk ringan sampai sedang. Untuk sementara kami masih tinggal di rumah. Tapi ada beberapa bagian tetangga sudah mengungsi karena bagian temboknya sudah sangat rusak. Bagaimana respon dari pemerintah setempat? Apakah sudah ada bantuan langsung? Pemerintah desa sudah datang melihat kerusakan. Mereka bilang akan ada bantuan darurat sementara dan bahan bangunan untuk memperbaiki. Tapi kami berharap bisa lebih cepat karena cuacanya tidak menentu.
Bagaimana perasaan dan harapan Bapak dan Ibu agar rumahnya bisa diperbaiki segera dan aman bagi keluarga? Harapan saya rumah ini bisa diperbaiki segera, dan pihak pemerintah juga bisa memperhatikan struktur bangunan-bangunan agar bisa lebih kuat terhadap gempa, dan juga terutama buat rumah-rumah yang Baik pemirsa, sekian informasi yang bisa kami dapat dari salah satu korban gempa ini. Saya Intania Aziza Nurjana, kembali ke reporter. Dari Garut, saya Renata Mikaela, kembali ke studio. Baik, terima kasih kepada rekan saya Renata Mikaela dan juga Intania Aziza Nurjana yang telah menyampaikan informasi yang sangat berguna dari lapangan. Mungkin sekian berita terkini pagi hari ini. Saya Stefania Natali bersama rekan saya Keisha Miranda Putri. pamit undur diri. Sekian, terima kasih.